Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tuluk Marbun. Dimanapun Anda saat ini berada, saya sapa Anda. Salam sukses, salam dahsyat. Kali ini sapanya berbeda, nggak apa-apa ya. Saya jadi teringat nih, pengalaman coaching kurang lebih 7 sampai 8 tahun ya. Dan saya juga dulu sebenarnya disarankan di TikTok. Cuman entah kenapa gitu, saya baru terinspirasi, ya sudahlah. Saya akan mencoba membuat materi TikTok ini sesuai dengan materi-materi coaching. Nah, kalau Anda perhatikan di video saya yang tadi malam itu saya bicara tentang grow model. Nah, itu sebenarnya prinsip yang penting di dalam sebuah usaha, dalam memulai usaha. Nah, saya jadi ingat begini loh. Ketika saya mengajarkan grow model itu, biasanya orang sangat bersemangat nih ya. Besok praktek gitu ya. Nah, sesudah mereka praktek, lalu ada mereka yang ya ternyata susah ya. Ada juga ya saya makin penasaran. Ada juga yang wah ini bagus nih harus diperjuangkan nih gitu. Saya udah mulai penasaran nih. Lalu mereka bertanya, "Coach, apa dong langkah selanjutnya?" Biasanya yang saya ajarkan ketika sudah melakukan grow model itu adalah melakukan namanya tes dan ukur. Tes dan ukur ini menurut saya hampir segala sesuatu di dalam bisnis. Kalau bahasa sederhananya seperti evaluasi ya. Tes dan ukur ini misalnya nih, saya ambil contoh yang kemarin ya. Saya buat contohnya, menjual tas 200 piece setiap hari di Facebook. Anggap aja target Anda itu ya. Menjual tas 200 piece setiap hari di Facebook. Oke. Lalu bagaimana Anda tes dan ukurnya? Ya, kalau Facebook Anda cuma satu, berarti yang kita tes dan ukur lebih kepada tampilan tasnya, warna tasnya, jenis tasnya. Baru yang selanjutnya interaksinya. Interaksi itu mulai di like, comment, share. Mana nih yang paling banyak like dan comment share-nya. Kemudian dari situ berapa yang merespon ke chatting pribadi, tanya-tanya, berapa yang rencana membeli, berapa yang langsung membeli. Saya ulang, pertama kita tes dan ukur itu produknya. Nah, dari sini kita akan melihat yaitu interaksi, like, comment, share-nya. Kemudian dari tahapan yang mau membeli, ya tanya-tanya, kemudian sampai ada rencana membeli dan sampai membeli. Nah, ini yang kita tes. Makanya saran saya kalau Anda jualan, ya bedakanlah Facebook pribadi, Facebook untuk jualan. Kalau saya banyak sekali Facebooknya. Karena tujuannya apa? Setiap saya buka kelas online itu kan beda target marketnya. Maka beda juga Facebooknya. Nah, kalau di TikTok saya baru, ini juga saya lagi melakukan tes dan ukur juga. Kan enak juga ya, kalau di TikTok itu simple. Dia langsung terukur sendiri, jadi kita lihat, oh ya ini view-nya sekian, like-nya sekian, kemudian ini nanti jadi bahan evaluasi saya. Jadi tes dan ukur. Nah, mungkin Anda bertanya, berapa lama harus dites dan ukur? Untuk melakukan tes dan ukur itu selama Anda masih berbisnis. Karena kalau Anda berhenti tes dan ukur, berarti Anda berhenti bertumbuh. Atau Anda mau yang biasa-biasa saja, itu kembali kepada pilihan Anda. Biasanya setelah para coach saya nih melakukan tes dan ukur, baru mereka mulai mendapatkan insight. Insight ini kan wawasan. Oh iya, saya sudah ketemu ya.
Nah, saya ingat dulu itu ada saat kami lagi belajar copywriting nih. Dia belajar copywriting dari saya, ikutin model saya gitu ya, tapi dengan bahasanya dia gitu. Jadi bukan amati, tiru, copy, plek gitu. Nah, jadi salah satu jurus yang penting di bisnis itu amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau saya dulu modifikasi, ATM, PMP, amati, tiru, modifikasi, praktek lagi. Nah, itu. Saya ajarkan jurus ini, kemudian dia melakukannya. Dia mencoba pakai bahasa-bahasa gaul. Nah, ternyata ini yang lebih responsif. Jadi materinya sama, bahasanya yang berubah jadi bahasa-bahasa yang gaul. Kalau dia bilang bahasa mak-mak rempong gitu ya. Nah, itu yang berhasil, itu yang menjual. Seperti ini yang perlu kita melakukan tes dan ukur. Kemudian saat itu ada juga yang sharing. Saat itu kan yang paling familiar Facebook, WhatsApp, Instagram, ya. YouTube sudah oke, tapi iklannya belum segencar sekarang ya. Kemudian TikTok juga sudah ada, cuman TikTok saat itu lebih kepada ya hiburan saja. Baru sekarang ada orang pakai jualan, bangun brand gitu. Nah, saya ketinggalan itu. Dia bilang begini, karena saat itu Facebook memang lagi tren-trennya gitu. Kemudian Instagram lagi tren. Dia coba di Facebook. Biasa aja. Ternyata ketika dia pindah ke Instagram, di Instagram yang laris manis. Sebaliknya karena yang lain, wah dia kan kita di komunitas grup ya, oh iya dia di Instagram laris tuh gitu. Kita coba di Instagram. Ada juga yang akhirnya mereka juga laris di Instagram. Sebaliknya, yang ada orang sudah melakukan segala sesuatunya di Instagram, tidak terlalu signifikan, pindah ke Facebook. Ternyata di Facebook hasilnya signifikan. Nah, jadi itulah gunanya kita melakukan tes dan ukur. Nah, saya juga sekarang secara tidak langsung lagi menguji nih. Saya Facebook dulu oke, kemudian Instagram oke. Nah, Instagram saya sudah otomatikin jadi robot yang jalanin nih. Robot yang jalanin. Nah, saya tidak posting lagi juga karena sekali lagi waktunya sangat terbatas saat ini. Nantilah kalau misalnya ada waktu saya coba keluar lagi. Nah, itu saya udah otomatikin dan itu promosi kelas saya di Udemy. Jadi itu udah diotomatisin ya. Kemudian kalau Facebook memang lagi semua terkendala. Jangankan yang pakai untuk coaching, yang pribadi juga memang terkendala. Ya, karena memang terbatas waktu. Nah, ini saya lihat TikTok ini lebih fleksibel karena apa? Saya bisa rekaman di mana saja, kemudian dia punya peredam suara. Nah, itu yang enak di situ. Jadi tidak harus edit suara. Jadi begitu teman-teman. Silakan di tes dan ukur ya. Pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar bawah ini. Salam sukses, salam dahsyat dari saya Coach Tolo.